Saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah yang tersusun atas batu-batu setinggi 9 hasta tanpa atap. Karena Ka'bah tidak memiliki atap, banyak pencuri mengambil barang-barang berharga di sana. Selain itu, kondisi bangunan yang dibangun sejak zaman Ismail itu sudah rapuh dan dindingnya pecah-pecah. Ditambah dengan bencana banjir besar yang melanda Ka'bah 5 tahun sebelum kenabian yang membuat Ka'bah hampir runtuh. Awalnya, orang-orang Quraisy merasa bimbang apakah mereka ingin merenovasi Ka'bah atau membiarkan apa adanya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk merenovasinya dan sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan ke dalamnya kecuali dari hasil yang baik. Mereka tidak menerima masukan dari pelacur, transaksi ribawi, atau tindakan kezaliman terhadap orang lain dengan cara apapun. Pada awalnya, mereka merasa segan untuk meruntuhkan bangunannya sebagai awal proses pembangunan. Al-Walid bin Al-Mughirah mengawali peruntuhan Ka'bah yang selanjutnya diikuti orang-orang setelah melihat tidak ada yang terjadi padanya. Mereka terus merobohkan bagian-bagian Ka'bah hingga sampai ke rukun Ibrahim, yaitu fondasi pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, mereka siap membangun kembali. Mereka pun memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi sudut Ka'bah untuk setiap kabilah. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik sesuai jatahnya masing-masing. Lalu pembangunan pun dimulai. Pemimpin dari renovasi bangunan Ka'bah adalah seorang arsitek Romawi yang bernama Baku. Tak kala pembangunan telah sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih mengenai siapa yang paling berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Pertikaian tersebut berlangsung selama 4-5 malam, bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memberi jalan keluar kepada mereka dengan mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, ij'alu bainakum fiha takhtalifuna fihi awwala man yadkhul min babal hadzal masjid yaqdi bainakum fi." Yang artinya, wahai kaum Quraisy, jadilah pemutus perkara yang kalian perselisihkan adalah orang yang pertama kali memasuki pintu masjid ini. Biarkanlah ia yang memutuskan perkara kalian. Mereka pun menerima cara tersebut untuk menyelesaikan perselisihan. Atas kehendak Allah Ta'ala, yang pertama memasuki pintu masjid adalah Muhammad SAW. Mengenai hal tersebut, mereka berkata, "Hadzal aminu radina, hadza Muhammad." Ini al-amin, kami rela kepadanya. Ini Muhammad. Setelah mereka berkumpul di sisi beliau dan mengabarkan terkait apa yang harus beliau melakukan, beliau meminta sehelai selendang, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang. Setelah itu, beliau meminta pemuka-pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang dan mengangkatnya bersama-sama. Hingga ketika mereka telah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya di tempatnya semula. Maka, selesailah perselisihan di antara para kabilah dan mereka ridho dengan cara tersebut. Namun, orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik, sehingga mereka terpaksa meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta di bagian utara Ka'bah yang dinamakan Hijr Ismail dan Adan Al-Hatib. Mereka meninggikan pintunya dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Tak kala pembangunan telah mencapai 15 hasta, mereka memasang atap dan disangga 6 sandi. Hasil dari renovasi tersebut adalah sebagai berikut. Ka'bah hampir berbentuk kubus dengan ketinggian sekitar 15 meter. Sisi yang berada di bagian Hajar Aswad dan sisi yang berhadapan memiliki panjang 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang dengan ketinggian 1,5 meter di atas permukaan perlataran tawaf. Sedangkan sisi yang berada di bagian pintu dan yang sehadapan dengannya memiliki panjang 12 meter. Pintu Ka'bah diletakkan 2 meter di atas permukaan tanah. Di bagian bawah di luar Ka'bah dikelilingi tumpukan batu yang memiliki tinggi 0,25 meter dan lebar 0,30 meter. Bagian terakhir ini dinamakan Ash-Shazarwan atau Ash-Shazirwan, akan tetapi masyarakat Quraisy membiarkannya.